Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga sehat selalu. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like, share dan subscribe. Terima kasih. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-28. Kamu hebat, Ning. Kakak mendukungmu. Kak Runi menyambutku di dapur. Makasih, Kak. Sahutku langsung mengambil alih sendok goreng besar dari tangan Nani. Biar saya teruskan. Kamu bersihkan meja dan kursi saja. Ya. Titahku padanya. Kuaduk masakan rendang yang hampir kering itu. Nani langsung bergerak mematuhi perintahku. Kamu persis seperti aku dulu, Ning. Saat keluarga mantan suamiku berusaha merebut putriku, tak pertahankan mati-matian. Enak aja mau ambil, apa mereka enggak ngerti ya? Gimana perasaan kita selaku seorang ibu? Lebih baik ndak usah punya apa-apa. Asal anak tetap ada di samping kita. Iya toh. Sambung Kak Runi lagi. Aku mengangguk tanpa komentar. Tapi, kowe harus sabar dan tabah. Pasti setelah ini Bu Ajeng akan kecewa banget. Mungkin kowe akan sering disindir-sindir. Tebalkan kuping aja ya. Jangan nangisan. Jangan ngambekan. Aku mengangguk lagi. Aduh, panas ya di sini. Gerah. Aku enggak tahan kalau di sini. Kami menoleh. Kinanti telah berdiri di ambang pintu dapur. Tangan lembut dan putih mulus itu mengipas-ngipas. Pipinya juga sontak memerah seperti kepiting kena air panas. Kenapa dia? Apakah pipinya itu terbuat dari plastik? Langsung meleleh bila kena cuaca panas. Aneh. Ning. Aku mau bicara sama kamu. Tapi aku enggak bisa di dapur. Di depan yuk. Di depan ada kipas angin. Stres aku kalau sampai nanti Tante Ajeng memintaku mengelola restoran ini. Aku kayaknya enggak bakal bisa deh. Yuk Ning. Ikut aku bentar. Kutoleh ke arah Kak Runi. Dia mengangguk sebagai kode, mengambil alih sendok besar dari tanganku. Pergilah. Tenang saja. Hadapi dengan santai. Jangan emosi, bisiknya di dekat telingaku. Aku mengangguk lalu melangkah mengikuti Mbak Kinanti ke arah depan. Dia mengambil meja paling sudut, di dekat kipas angin. Aku mengikutinya. Kulihat Bu Ajeng dan suaminya memperhatikan kami dari meja mereka. Hatiku berdebar riuh, deg-degan. Sebetulnya wanita cantik dan calon istri Mas Lang ini mau apa? Sebelumnya, aku minta maaf ya, Ning. Aku itu sebenarnya mau berteman sama kamu. Aku mau menganggap kamu itu seperti kakak atau adik. Kita ini mana tuan ya? Ah, gak penting soal umur lah. Intinya, aku mau kita jadi keluarga. Kamu mau, kan? Wanita itu mulai berbicara. Aku sibuk memperhatikan gerakan bibirnya. Terpesona. Dia memang benar-benar cantik. Meski terlihat kecantikannya itu tidak alami. Tapi, tetap saja dia sangat cantik di mataku. Aku ingat waktu Mas Lang menyuruhku ke salon saat masih di rumah sakit waktu itu. Tukang salonnya memolesi bedak dan gincu di bibirku. Kata nada, aku sangat cantik. Sayangnya aku belum punya uang untuk beli bedak dan gincu. Tapi buat apa juga cantik-cantik. Oh, posisiku di dapur juga. Bertempur dengan cabai, bawang, lalu asap dapur. Keringat akan meleleh. Bedak dan gincu akan luntur. Percuma, aku akan tetap terlihat jelek. Ning, iya mbak, maaf. Kamu ngeliatin apa sih? Enggak kok, maaf. Apa tadi mbak? Bening. Dengar baik-baik ya. Konsentrasi. Biar kamu paham apa yang ingin aku sampaikan. Jangan mikirin dapur dulu. Ya, aku sengaja bicara empat mata dengan kamu. Supaya kamu itu paham. Pasti tadi kamu tidak paham apa yang disampaikan oleh Tante Ajeng. Iya kan? Aku ngerti. Kamu kan cuma tamat SMP. Pasti daya pikir kamu itu agak rendah. Jadi sulit mencerna kalimat orang. Jadi, sekarang aku mau ngajak kamu bicara pelan-pelan. Biar kamu ngerti. Hatiku tiba-tiba mencelos. Nyelekit perih.
Serasa tak percaya apa yang aku dengar barusan dari bibir tipisnya itu. Ternyata aku salah sangka. Rupanya wajah cantik tak menjamin hatinya juga cantik. Suaranya merdu amat. Berucap dengan nada begitu lemah lembut. Tapi kata-katanya, ampun, kok lemes banget ya. Dia menghinaku. Merendahkan pendidikanku. Astaga, jadi dia pikir aku ini bodoh gitu. Gini loh, Ning. Aku ini calon istrinya Mas Elang. Papaku itu masih saudara jauh Tante Ajeng. Jadi, keluarga kita udah setuju. Dari dulu sih, kita udah sering dijodoh-jodohin gitu. Tapi, Mas Elangnya belum bisa nerima aku. Soalnya dia punya pacar teman kuliahnya. Namanya Nirmala. Mas Elang cinta banget sama Mbak Nirmala. Ya udah, kita semua ngedukung. Cinta enggak mungkin dipaksa. Iya kan? Nah, ternyata Mbak Nirmala itu enggak beneran cinta sama Mas Elang. Saat Mas Elang lumpuh, dia nekat minta cerai. Malah nuntut harta gono gini segala lagi. Papa aku sedang mengurus kasus perceraian mereka. Papa juga yang daftarin ke pengadilan agama. Atas persetujuan Mas Elang tentunya. Wanita itu memaparkan panjang lebar. Aku hanya mendengarkan. Meski aku sebenarnya tak mau tahu dengan masalah keluarga besar mereka, apalagi tentang hubungannya dengan Mas Lang, tak penting bagiku. Tapi, ya sudah aku mengalah saja. Aku harus tahu diri. Aku masih butuh pekerjaan ini. Tapi, awas aja kalau dia berani merendahkanku lagi. Apalagi kalau itu menyangkut anak-anakku. Jadi, kemarin itu kedua kakak Mas Lang, kan datang tuh. Dari luar kota. Pada ngumpul deh. Keluarga besar kita. Nah, kita sepakat. Perjodohan antara saya dan Mas Lang dilanjutkan lagi. Jujur, saya masih cinta sih, Mas Lang. Dia kan tampan banget. Iya enggak sih, Ning. Tampan banget. Kan, cuma itu. Aku enggak mau dong punya laki kelumpuh. Masa iya? Saat malam pertama nanti aku yang harus gendong dia ke atas ranjang. Aku dong yang harus digendong oleh dia. Hehehehe. Jadi ngehalu deh. Gimana rasanya malam pertama dengan Mas Lang? Hihihi. Aku menelan ludah. Mulai bosan sebenarnya mendengar ceritanya. Tapi sudahlah. Anggap saja sedang mendengarkan hiburan gratis. Jadi, aku minta deh. Sama keluarga besar. Agar Mas Elangku diobatin dulu. Baru kita nikah. Nah, semua setuju. Kata kakak aku yang tinggal di Singapura. Di sana ada rumah sakit hebat. Pasti bisa menyembuhkan Mas Lang. Kita semua setuju. Hari ini kita berangkat. Aku diminta ikut. Agar aku yang mendampingi Mas Lang selama berobat di sana. Agar hubungan kita makin dekat. Begitu. Awalnya Mas Lang setuju. Tapi, tiba-tiba dia belok gara-gara kepikiran anak-anak kamu. Anak-anak kamu itu benar-benar deh. Ngerusak semuanya. Gimana dong? Maaf ya, Mbak. Jangan nyalahin anak-anak saya ya. Sentakku tiba-tiba hilang kesabaran. Sudah kubilang jangan kaitkan dengan anak-anakku. Enak aja dia nyalahin Nada dan Rara. Nyatanya memang begitu. Aku jadi curiga deh. Ada apa sebenarnya dengan anak-anak kamu itu? Masa iya sih? Mas Lang begitu suka sama mereka? Gak masuk akal deh. Aku jadi curiga. Curiga apa? Curiga kalau sebenarnya, secara ya. Kamu itu kan dari kampung. Aku dengar-dengar. Ya orang kampung kalau merantau ke kota itu, suka bawa sesuatu gitu. Sesuatu apa maksudnya? Semacam pegangan. Pengelaris, pelet, atau apa gitu. Astaga, Mbak, gak ngangka ya. Wajah cantik Mbak tak secantik hati dan pikiran Mbak. Jujur, saya sangat terpesona karena kecantikan dan lemah lembut Mbak Kinanti. Tapi saya enggak ngangka. Ternyata hati dan pikiran Mbak ternyata kotor. Busuk, teriakku makin emosi. Set, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Enggak enak didengar yang lain. Dengerin saya bagus-bagus makanya. Kamu enggak paham kan? Apa yang saya maksudkan? Saya sangat paham apa yang Mbak maksud. Memang saya ini cuma tamat SMP. Enggak berpendidikan.
Tapi saya ini bukan orang bodoh seperti yang Mbak duga. Saya ngerti semua kalimat sindirian dan kalimat tuduhan Mbak. Dan satu lagi ya, Mbak, saya ini orang beragama. Pantang bagi saya menggunakan hal-hal yang Mbak tuduhkan itu tadi. Jangan sekali lagi Mbak menuduh saya seperti itu ya. Saya enggak pernah pelet Mas Lang. Jangan kenceng ngomongnya Ning. Malu didengar orang. Pelan-pelan aja. Yang lembut ngomongnya. Enggak penting. Mbak, buat apa ngomong lembut-lembut tapi nyelekit? Ngomong manis-manis tapi nusuk. Itu namanya munafik. Baik. Jadi kita to the point saja. Intinya, anak-anakmu menghalangi rencana keluarga besar kami untuk mengobati Mas Lang ke luar negeri. Kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Tanggung jawab apa? Anakku enggak salah. Pokoknya kau harus tanggung jawab. Caranya adalah kamu harus ikutin saran Tante Ajeng dan Om Gondo. Kamu harus mau memberikan anakmu untuk Mas Lang dengan cara adopsi. Maaf, Mbak, saya tidak mau. Dan karena Mbak Kinanti sudah to the point, saya juga harus to the point. Saya akan bilang sama Mbak Kinanti sebenarnya apa penyebab dia batal berangkat. Mbak mau dengarkan? Apa? Kau tahu apa penyebab Mas Lang nolak berangkat? Jangan sok tahu kamu Ning. Kamu siapa? Sadar diri dong. Mas Lang sendiri yang bilang sama saya. Dia batal berangkat itu bukan karena anak-anak saya. Oh ya, lalu karena apa katanya? Aku pura-pura penasaran deh. Terserah Mbak percaya atau tidak. Yang jelas, sebetulnya Mas Lang sudah mau berangkat. Tapi batal karena Mbak Kinanti ikut. Dia males sama Mbak Kinanti. Apa? Kamu? Kenapa? Mbak Kinanti kaget. Makanya, jangan nyalahin anak-anak saya. Sebenarnya saya kasihan sama Mbak Kinanti. Cantik-cantik tapi ditolak oleh laki-laki. Jujur, saya enggak tega bilangnya. Tapi terpaksa. Maaf, saya harus kerja. Ketusku seraya bangkit dari dudukku. Tunggu, teriaknya menghentikanku. Tanggung jawab kamu dengan ucapan kamu barusan. Sini kamu. Aku akan adukan sama Tante Ajeng dan Om Gondo. Biar kamu dipecat sekalian. Sergahnya menangkap pergelangan tanganku. Lalu menyeretku ke meja Bu Ajeng dan Pak Gondo. Tante. Nih Tante aja yang tanyain apa yang dia bilangin barusan. Aduh perempuan itu mendorong tubuhku dengan kasar ke hadapan Bu Ajeng dan Pak Gondo. Hampir saja perutku membentur sudut meja. Segera ku gunakan tangan untuk menahan bobot tubuhku. Tante udah dengar semua Nduk. Sabar ya, sayang. Kan Tante udah bilang. Bening itu enggak kayak kita. Pemikirannya itu enggak seperti kita. Dia itu lugu dan kadang gak ngerti apa yang dia ucapkan. Kamu harus maklum ya, Nduk. Jangan sakit hati dengan ucapan dia. Sudah Ning, kowe ke dapur saja. Sana. Bu Ajeng membelaku atau apa? Aku tak paham. Tetapi sepertinya merendahkanku. Ya. Ya Tuhan, kenapa aku malah jadi enggak nalar begini? Entah kenapa, tiba-tiba aku tak lagi mengenal wanita itu. Semula kukira dia sangat baik, kuanggap seperti malaikat penolong hidupku. Tapi, sejak dia meminta hendak mengadopsi anak-anakku, aku mulai ragu. Sepertinya, dia akan baik sekali jika kita bermanfaat untuknya terutama untuk anak kesayangannya. Namun akan tak berguna. Bahkan dia bisa saja sangat kejam, bila kita tak seperti yang diharapkannya. Mungkin seperti itu, tapi entahlah, aku bingung. Tapi Tante, dia bilang Mas Lang itu batal berangkat bukan karena mikirin anak-anak Bening, tapi karena aku ikut. Padahal Tante bilang, Mas Lang setuju dijodohin sama aku. Kenapa Bening bilang begitu? Rengek Kinanti dengan mata basah. Suaranya juga serak. Sepertinya dia kaget sekali dengan kalimatku tadi. Perempuan itu mulai menangis sesegukan. Berarti selama ini dia tak tahu kalau Mas Lang tak menyukainya. Bu Ajeng berbohong padanya. Kasihan. Pantas dia begitu percaya diri tadi. Ning, bilang sama Kinanti kalau kamu tadi bohong. Elang tidak ada bilang begitu kan? Perintah Bu Ajeng melotot kepadaku. Ada Bu. Maaf. Saya enggak berani berkata bohong. Sahutku cepat. Mana mungkin Elang bicara begitu sama kowe, Ning.
Bilang kalau kowe tadi cuma bohong. Ning, cepat, paksa Bu Ajeng menghentak lenganku. Tiba-tiba terdengar bunyi berdering dari badanku. Bukan. Tapi dari saku gamisku. Bunyi apa ya? Bu Ajeng ikut sibuk meneliti tubuhku. Tangannya langsung merogoh saku gamisku. Iki HP-ne sopo? Kowe randuwe HP. Toh, kowe dapet neng endi? Sek. Iki HP-ne elang toh. Teriaknya kaget. Aku terperanjat. Astagfirullah. Aku kok lupa kalau ada ponsel di saku bajuku. Ponsel Mas Elang yang dia paksa untuk kuterima tadi. Matilah aku sekarang. Ibunya sudah tahu. Gimana ini? Mana ponsel itu terus-menerus berbunyi lagi? Ini ponsel Mas Elang. Kok bisa sama bening? Baki nanti tak kalah terkejut. Mata cantiknya membulat sempurna menatapku. Bu Ajeng. Dan ponsel di tangan wanita itu secara bergantian. Ning. Aku kok nggak ngangka banget ya. Kamu, astagfirullah. Kurang baik apa aku sama kamu Ning? Aku selalu bantuin kamu kalau kesulitan uang. Toh, aku pinjemi. Aku bayari setiap keperluanmu meski itu kuanggap utang kok. Yo kowe tega nyuri ponsel elang. Ning. Aku membeku. Sesaat benar-benar aku tak bisa berkata apa-apa. Baru saja aku merasa tak lagi mengenali Bu Ajeng. Sekarang dia menyempurnakan kebingunganku. Dia tuduh pencuri. Yo wes. Sek. Ngene ae. Kowe ke dapur. Aku mau nenangkan pikiran sek. Aku ra ngerti iki. Mumet. Ndasku. Kowe nyingkir dulu Ning. Aku ndak mau lihat muka kowe. Ra percaya aku. Rupakne aku nolong anjing kejepit. Wes tak tolong malah ngigit. Kaget. Sakit. Terhina. Bening bangun. Jangan nangis karena dihina. Jangan lemah karena difitnah. Jangan menyerah karena diinjak. Bangkit. Kau kuat. Kau sanggup. Kau memang miskin, Ning. Tapi setidaknya kau masih punya harga dirimu. Kau bukan binatang yang sedang terjepit. Apalagi dituduh menggigit setelah ditolong. Jiwaku memberontak. Otak bawah sadarku menyeruak. Ku tarik napas. Maaf, Bu. Saya minta catatan semua total utang saya ya. Ucapku setelah berhasil mengumpulkan kembali kekuatan. Suaraku tetap tenang. Setenang hatiku sekarang. Catatan utang. Maksud kowe opo? Bu Ajeng mendelik tajam. Saya mau tahu berapa total utang saya. Saya berjanji akan tetap mencicilnya kepada ibu. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Ibu tahu kan? Di mana kontrakan saya? Terima kasih sudah pernah menolong saya. Saya mengundurkan diri Bu. Tapi sebelum saya pergi, saya ingin tegaskan sama ibu. Kalau HP itu tidak saya curi. Mas Elang yang memaksa saya menerimanya. Saya malah udah lupa karena menaruhnya begitu saja di saku baju saya. Kak Runi dan Mas Dayat saksinya. Saya permisi. Bu. Assalamualaikum. Bening. Kowe. Bersambung.